Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Korban penyelewengan dana bansos di Padang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tingginya kebutuhan akan kosmetik membuat toko kosmetik menjamur. Korban penyelewengan dana bansos di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang, kini menanggung beban himpitan ekonomi. Pasalnya, bantuan yang seyogianya bisa meringankan beban mereka sudah diselewengkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga, mereka harus berutang ke sana kemari. Mulyati, salah seorang korban penyelewengan itu, harus bekerja menyetrika di rumah tetangga meski tengah menderita asam urat. Hasil yang tak seberapa, tak cukup memenuhi kebutuhan anak-anaknya, serta 5 anak yatim yang ditanggungnya. Agar bisa bertahan hidup, ia terpaksa harus berutang di warung atau kepada tetangga untuk sekadar membeli beras dan lauk pauknya. Tak hanya haknya sebesar Rp1.200.000 yang dirampas, Mulyati juga diminta uang sebesar Rp50.000 sebagai pengganti uang lelah. Beli beras, Pak. Beli beras untuk kebutuhan di rumah lah, Pak. Ada di sini ada anak yatim 5 orang, Pak. Tuh, Pak, yang kecil tuh. Kalau enggak ada tuh harus ngutang, nak, Pak. Yang penting anak makan. Pak, dia minta datang ke sini kan, Pak. Habis sudah uang diterima uang tuh. Siap tuh dia minta kasih orang-orang pos belanja. Istilah untuk beli airnya katanya, Pak. Itu berapa duit itu? 50.000. Menurut praktisi hukum, perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum pekerja sosial masyarakat menyelewengkan dana bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau memanipulasi data bisa digolongkan perbuatan korupsi. Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara. Dalam menangani perkara ini, jaksa bisa memeriksa dari hulu hingga hilir, dari pejabat hingga petugas pelaksana lapangan. Dari pemberitaan yang ada, anggaplah misalnya satu case salah sasaran, itu sudah terpenuhi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tadi itu. Ada unsur ada unsur melawan hukum, ada unsur penyalahgunaan kewenangan. Nah, artinya adalah 2 pasal ini bisa dijadikan paling tidak oleh kejaksaan. Kejaksaan mesti masuk dari orang-orang yang punya kewenangan, punya kompetensi, punya hak untuk mengatur proses dari awal sampai dengan proses pencairan dana ini. Kalau kita lihat di situ, karena dia melaksanakan ini, yang melakukan perpindahan hak orang ini adalah pegawainya. Seharusnya dia ini tidak berbuat seperti itu, karena dalam penerimaan hak-hak orang miskin ini sudah ditentukan orangnya. Nah, sehingga karena dia selewengkan diberikan kepada teman-temannya atau keluarganya, itu sudah tindak pidana. Dana bansos milik warga Batang Arau telah digelapkan oleh petugas sosial masyarakat. Dana bansos sebesar Rp15 juta yang seharusnya diterima oleh 20 warga telah diambil petugas PSM di kantor pos Padang dan dibawa kabur. Kejaksaan Negeri Padang masih menyelidiki perkara ini. Robiham melaporkan dari Padang. Menjadi cantik dambaan setiap wanita, baik wanita karir maupun ibu rumah tangga. Di setiap kegiatan dan kesempatan, wanita tak lupa berdandan agar penampilannya selalu menarik. Seperti guru-guru PAUD ini. Meski sedang melakukan kegiatan di luar ruangan, ia mesti tampil cantik di hadapan anak-anak didiknya. Kosmetik dan peralatan kecantikan adalah salah satu prasarana bagi seorang wanita yang wajib ada. Seolah sudah menjadi bahan kebutuhan pokok
benda-benda tersebut harus dibawa kemanapun mereka pergi. Mungkin wanita tuh suka berniat, bersolek, bergaya, apalagi dengan jadi guru PAUD, jadi harus jadi contoh bagi anak, jadi model bagi anak-anak. Sekarang mencari mie-mie enggak terlalu susah, sekarang udah banyak di pasar-pasar, di minimarket menjual produk-produk alat kecantikan. Ini supaya tidak nampak lebih tua lagi, jadi penampilan kita wajib kita kerjakan sekarang, supaya kan saya sebagai seorang guru PAUD sebagai anak mantu, sebagai panutan atau sebagai model bagi anak-anak, supaya anak-anak bisa memperhatikan kita bagaimana kita bergaya. Karena keberadaannya sangat dibutuhkan wanita, kini toko kosmetik banyak bermunculan di Kota Padang. Usaha ini sangat menjanjikan keuntungan besar karena selalu dibutuhkan kaum hawa setiap hari. Kosmetik bagi perempuan seolah sudah menjadi kebutuhan primer setelah kebutuhan pangan dan pakaian. Sehingga usaha toko kosmetik ini banyak diminati pengusaha Kota Padang. Iya, jadi kalau kita bayangkan kayak kecantikan ini pasar yang nggak bakal mati. Semua orang bakal perempuan pasti selalu butuh makeup, dan makeup itu habis pasti dicari ulang lagi. Nah, jadi ini pasar yang nggak bakal habis-habis sih kalau kita pikir. Ini peluang usaha gitu ya Pak ya? Ini peluang usaha, dan kebetulan memang istri saya passionnya di bidang itu, ada keahlian juga di bidang itu. Karena menjanjikan keuntungan besar, akhir-akhir ini permunculan toko kosmetik baru di Kota Bengkuang ini. Pangsa pasarnya hampir 1,5 juta penduduk kota ini adalah perempuan. Robiham melaporkan dari Padang. Di bidang itu ada keahlian juga di bidang itu. Seorang nelayan di Kota Padang diduga telah mencabuli 2 anak tirinya yang masih di bawah umur. Polisi yang mendapat laporan itu langsung memburu pelaku, warga Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Padang. Kamis malam, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Pelaku berinisial G, berusia setengah abad, dan berprofesi sebagai nelayan di daerah itu. Ia dilaporkan saudara iparnya karena diduga telah menyetubuhi 2 anak tirinya sejak 2 tahun silam. Perbuatan tak senonoh itu terungkap setelah korban bercerita kepada bibinya. Salah seorang korban disetubuhi bapak tirinya sejak duduk di kelas 1 SMP tahun 2021. Satu korban lagi sudah disetubuhi pelaku 4 kali sejak bulan Oktober lalu. Mereka tak berani melawan karena pelaku mengancam akan menceraikan ibu kandungnya jika menceritakan kepada orang lain. Betul, kita dari Polresta Padang sudah melakukan penangkapan juga dan sudah kita amankan yang menurut informasi yang kita dapatkan, pelaku ini adalah merupakan ayah tiri dari korban. Dan kita melakukan penyelidikan. Pemeriksaan lebih lanjut, sama seperti tadi, kita periksa dulu saksi-saksi, kemudian nanti akan kita gelar, kemudian baru nanti kita tingkatkan ke proses penyidikan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dengan memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang Rabu sore mengevakuasi seekor ular sanca dari kandang ayam di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji. Ular tersebut diduga telah memangsa ayam dan bersembunyi di bawah atap kandang. Ular sepanjang 3 meter ini ditemukan pemilik kandang yang hendak memberi makan ayamnya. Karena tak berani menangkap, ia segera melaporkannya ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran. 5 personil yang diturunkan butuh waktu lebih kurang 20 menit untuk mengeluarkan ular dari kandang ayam. Petugas sedikit kewalahan karena ular bertahan di kayu yang merupakan kuda-kuda kandang ayam. Tadi sekitar pukul 5 sore menerima laporan dari masyarakat bahwasanya mereka melihat seekor ular
yang posisinya berada di atas loteng sebuah kandang ayam. Tindakan langsung aksi ke lapangan dari personil damkar dan sampai lokasi langsung melaksanakan evakuasi ular tersebut. Lama evakuasi ada sekitar 20 menit. Tertangkapnya ular sanca ini menjawab keheranan sang pemilik kandang karena ayamnya kerap hilang. Dalam catatannya, setiap minggu dirinya kehilangan 2 hingga 3 ekor ayam. Setelah ditangkap, ular tersebut diserahkan pada komunitas reptil Kota Padang untuk dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari permukiman. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.